Tidak hanya itu saja pemirsa, saat melihat beberapa bangunan yang kondisinya sudah sedikit hancur dari atap, pintu, jendela hingga kaca, membuat tim konon katanya semakin penasaran. Seperti apa jika eksplorasi dilanjutkan di malam hari? Ini juga terlihat hancur ya pemirsa, kondisi dari ruangan di sini. Langit-langit yang sudah rusak dan banyaknya puing-puing yang berserakan. Dari hasil penelusuran, tim konon katanya menilai bahwa saat penelusuran di siang hari pun nuansa berbeda dari gudang Gede Bage memang sudah terasa. Di mana rimbunnya rumput ilalang yang tinggi seolah menambah kesan kurang terawatnya dari gudang besar yang terletak di Gede Bage, Bandung tersebut. Tidak hanya itu saja pemirsa, saat melihat beberapa bangunan yang kondisinya sudah sedikit hancur dari atap, pintu, jendela hingga kaca, membuat tim konon katanya semakin penasaran. Seperti apa jika eksplorasi dilanjutkan di malam hari? Ya, setelah tim konon katanya kembali menjalani eksplorasi di malam hari, nuansa hawa-hawa berbeda pun kian terasa pemirsa. Dari tiap sudut ke sudut gudang kosong tersebut, tim pun fokus menelusuri titik-titik mana yang dirasa seram. Meski menurut penjaga setempat bahwa di lokasi tersebut sering terdengar desisan seperti ular. Namun, tim konon katanya tidak merasakan hal yang disebutkan tersebut. Tim pun hanya merasakan perasaan merinding yang bercampur dengan panasnya cuaca kala itu. Banyaknya bangunan-bangunan kosong di area gudang juga sempat ditelusuri oleh tim konon katanya. Namun sama saja yang terlihat hanyalah bangunan kosong yang diam membisu dengan dikelilingi rerumputan yang mengering hingga akhirnya tim konon katanya pun harus mengakhiri eksplorasi dan bergegas keluar. Dalam sejarahnya sendiri, tidak banyak penjelasan yang bisa didapatkan mengenai gudang besar di kawasan Gede Bage, Bandung tersebut. Beberapa informasi nih pemirsa yang didapat antara lain bahwa konon gudang terbengkalai Gede Bage, Bandung berdiri beberapa tahun lalu, di mana mempunyai wilayah yang tergolong luas dan dipenuhi dengan bangunan yang berbeda-beda. Hingga akhirnya harus ditutup lantaran harus berpindah tempat ke tempat yang lebih strategis. Dalam informasi yang didapat tim konon katanya, gudang mangkrak ini dulunya merupakan tempat penyimpanan spare part ataupun onderdil. Gudang ini memang terbilang sudah lumayan lama dikosongkan begitu saja. Hingga dengan lamanya tak berpenghuni dan dalam keadaan dibiarkan itulah yang kini banyak menuai kisah misteri.
Informasi lain mengenai sejarah dari Gudang Gede Bage Bandung adalah, konon nih pemirsa, tempat ini adalah tempat untuk penyewaan alat-alat berat. Gudang-gudang yang tergolong sangat besar itu pun menjadi tempat penyimpanan alat-alat besar tersebut. Terlepas dari sejarah gudang yang masih simpang siur, menurut penjaga setempat, konon katanya di gudang tersebut kini sering didapati hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Seperti hal-hal yang kebanyakan orang bilang berasal dari alam lain. Tidak hanya itu saja pemirsa, warga sekitar yang saat itu sedang jaga ronda mengaku pernah mendapati pengalaman bertemu dengan makhluk astral yang tentunya menambah santer kisah-kisah misteri dari gudang kosong di wilayah Gede Bage Bandung tersebut. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi mendalam ke gudang terbengkalai Gede Bage Bandung dan menguak misteri-misteri yang ada, masih adakah bekas tempat penyimpanan lainnya yang menyimpan misteri lain yang santer dibicarakan di masyarakat sekitar? Saksikan ulasan selanjutnya ya, hanya di Konon Katanya. Gudang memang merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Aktivitas di dalam suatu gudang sendiri mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang atau bahan dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Gudang juga mempunyai peran yang semakin penting dalam sistem logistik dan rantai pasok. Gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, namun juga dapat mempunyai beberapa fungsi seperti pusat distribusi, pemecah volume pengiriman, dan tempat pencampur barang yang berasal dari pabrik. Namun apa jadinya jika sebuah gudang yang awalnya dipenuhi dengan banyaknya aktivitas operasional, kini tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang tidak menunjukkan kehidupan di sekitaran gudang tersebut sejak lama? Bukan hal aneh bila akhirnya lokasi gudang tersebut menuai cerita-cerita mistis pada akhirnya. Seperti yang akan kita bahas dalam segmen kali ini, di mana akan membahas secara detail mengenai gudang atau tempat penyimpanan yang menuai kisah misteri, di mana lokasinya berada di tanah air.